kita Tuhan. Iya. Nah, Tuhan ada di kolbu kita. Iya. Sementara kolbu itu antara hati dan kolbu. Hati sama Kolbu. kolbu. Nah, ini sebenarnya beda pendapat semua. Ada yang berpendapat hati kan itu lever, ya kan? Ada yang hati itu dimanai jantung. Ada yang terakhir-akhir ini penyelidikan terus hati itu ternyata otak. Walaupun jantungnya berhenti, otaknya itu masih ada energinya, masih ada sinyalnya, itu belum mati. Ajib sekali. Karena semua sistem ini bisa kita ajak komunikasi. Saya percaya. Iya, bisa kita ajak komunikasi. Dan sangat indah, sangat ramai sekali. Alam semesta aja kita bisa berbicara. Oh iya, dengan bahasa apa? Bahasa jiwa. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Bahasa jiwa. Sekarang itu sebenarnya siapa sih kita? Orang kita itu bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Itu. Mungkin kalau kitab-kitab tasawuf yang tinggi, ya ini kan ini jalur pintas tasawuf kan ini. Gitu. Ya pelajar tasawuf kenceng malah kesaup gitu kan, pada miring-miring karena nggak tahu solusinya gitu. Dia nggak diajarin bagaimana caranya untuk menetralisir panasnya daripada zikir itu. Kalau ini nggak ada zikir, nggak ada bacaan, nggak ada apa, kita cuman nyadari aja. Oh jampenya apa? Nggak ada jampe. Itu nggak ada jampe. Maaf, jadi betul ya sesi di Jenar ya, saya Tuhan. Kita juga bisa harus kita Tuhan. Iya. Nah, Tuhan ada di kolbu kita. Iya. Sementara kolbu itu antara hati dan kolbu gimana? Hati sama Kolbu. kolbu. Nah, ini sebenarnya beda pendapat semua. Ada yang berpendapat hati kan itu lever, ya kan? Ada yang hati itu dimanai jantung. Ada yang terakhir-akhir ini penyelidikan terus hati itu ternyata otak. Walaupun jantungnya berhenti, otaknya itu masih ada energinya, masih ada sinyalnya, itu belum mati. Jadi bisa hidup lagi, yaitu mati suri. Kan penelitian sekarang begitu. Jadi walaupun sistem semua ini sudah tidak ada gerakan, sepanjang sinyal di otaknya masih ada, itu masih ada kehidupan, masih urip. Dan kalau kita sudah hidup nih, kalau kita yang saya pahami udah nggak pernah mati, kita nggak ada matinya, gitu. Urip ora kena ing pati. Jadi hidup, kalau sudah hidup ya nggak mati. Makanya dejavu tadi itu. Jadi kalau udah hidup nggak akan pernah mati. Tinggal bagaimana yang owah gingsir itu casing. Itu mengalami owah gingsir. Dari nggak ada jadi ada. Akhirnya nggak ada lagi. Tapi kalau sang maha hidup ini, hidup itu sendiri nggak ada matinya. Balinya kemana? Ya kembalinya kepada sang maha hidup yang maha ruang tadi. Kembali. Kalau kita bagus secara umum, lah bagus jelek itu siapa yang nilai? Dari sudut pandangan mana yang nilai? Itu. Jadi udah kita amatin aja, kita saksikan aja. Atau kalau penjahat tuh masuk neraka, yaitu hak-haknya Tuhan juga gitu kan, yang punya cerita. Cuman kita pengennya kan kita karakter kita, action kita skenario dibikin yang bagus, yang enak, yang happy kan. Semuanya mikir begitu. Nah itu yang kita gunakan free will tadi. Free will kita, kehendak bebas kita. Selaku dikasih otak, akal, pikiran, perangkat casing. Nyambung nggak ini? Kalau perangkat casing itu dikonektingkan dengan sang jiwa, sang aku, sang ingsun, nah ini bisa match untuk ihdinas sirotol mustaqim.
mustaqim, jalan yang lurus. Kalau saya mengasumsikan, mentafsir siratal mustaqim bukan jembatan yang rambut satu dibelah 7 terus tajam, kan enggak seperti itu. Yaitu jalan yang lurus itu jalan yang luas, yang lebar dan mudah dilalui. Jadi enggak jalan yang sulit, enggak. Kan bagaimana pandangan kita, jadi enggak sulit. Yang penting kita tetap bagaimana caranya menggunakan sistem yang ada di panca indera kita, tetap connectingkan kepada Allah, Tuhan dan lain-lain itu tadi yang Sang Maha Ruang dan lain itu, untuk tetap selaku takdirnya sebagai khalifah atau apa takdirnya di dalam kehidupan alam semesta ini. Itu sebenarnya intinya tadi tuh wahdatul wujud. Jadi kalau antara kolb ini masih banyak ibaratnya masih terus diteliti terus begitu. Yang jelas sepanjang otak kita masih waras, kesadaran meningkat ke pencerahan. Kalau sudah cerah, nggak mungkin kita tidak menjadi rahmat. Kalau udah kesadaran, nggak mungkin kita jadi menderita, jadi miskin, jadi kiri, jadi hina, nggak mungkin. Nggak mungkin, itu nggak akan terjadi. Bisa taruhan. Apapun dia. Karena semuanya pengen mendekat dengan magnet kesadaran ini. Ya orang kalau udah bijaksana beda. Karena selalu dia akan mencerminkan sebagai sesuatu magnet untuk perbaikan, untuk rahmat, untuk kesejahteraan. Gak ada yang lain. Gak mungkin gak pada mendekat. Hal apa aja. Gitu. Jadi seperti itu. Kok sampai menderita? Nah itu belum cerah berarti. Masih remeng-remeng itu. Masih belum cerah. Kok kesono mentok? Selalu ada solusi. Walaupun kadang-kadang last minute ya. Gitu kan. Titik air itu ada solusinya. Masih mentok, wah udah nggak bisa kemana, pasrah. Nah kepasrahan inilah energi yang tanpa batas. Sampai kan kita sudah memang tidak ada hal yang lain selain kita sudah capek, udah lelah. Itulah bentuk kasih sayang Allah ya. Ketemu kan? Saat kita sengsara jangan mengeluh, tapi itulah bersyukur karena kita orang pilihan yang diberikan. Nah, itu. Cuman untuk berkesadaran itu kan nggak mudah. Iya, pasti ada kambing hitam yang disalah. Ini gara-gara kalau coba gitu. Karena Allah bukan guru, bukan dosen, bukan cobaan. Kalau guru ini cobaan, padahal Allah kalimatnya maha kasih bagi penyayang. Iya. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang kita artikan menjadi cobaan, ujian gitu. Paling indah nih. Kita nggak usah, oh ini ujian, oh ini cobaan, oh ini enggak. Saksikan. Saksikan. Kita hanya selaku penyaksi. Oh tubuhnya begini, oh ini. Saksikan. Itu nanti ajib sekali. Karena semua sistem ini bisa kita ajak komunikasi. Ya. Saya percaya. Iya, bisa kita ajak komunikasi. Dan sangat indah, sangat ramai sekali. Alam semesta juga kita bisa diperdialog. Oh iya, dengan bahasa apa? Bahasa jiwa. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Bahasa jiwa. Jadi nggak usah kalau di sana nggak usah nunggu Imam Mahdi, nggak usah nunggu Nabi Isa turun, nggak usah. Sekarang bisa. Yang paling kalian berkesadaran. Kuncinya berkesadaran. Hingga mencapai iya wahdatul kita bukan apa-apa dan bukan siapa semuanya satu. Yang penjahat itu hakikatnya satu sama kayak kita. Allah kan pengen punya cerita.
supaya diakui loh, aku tuh punya kodrat irodatnya gitu kan. Seperti produser film, kan filmnya macem-macem, tapi otaknya satu si produser itu, tapi macem-macem itu dia bikin film. Yang bikin film ada skenarionya dulu, wah, tulisan, tapi skenario itu bisa di edit. Oh ini udah, oh tayangannya kok jadi begitu, oh skenario di ini dulu, ganti dulu supaya tayangannya lebih sesuai, ya kan gitu. Nah itu sebelum dijawab oleh waktu di permukaan ini, makanya bisa diedit, bisa didubbing, karena masih ada perangkatnya otak, akal, pikiran, dan masih berkesing. Nah itu waktunya kita. Dengan apa caranya? Berkesadaran tadi, amatin aja. Kan kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Ngapain lu sombong? Ngapain lo sakit? Ngapain lo pusing? Untuk ngubit utang, ya utang aja lah. Yang penting kebayar ini gitu kan. Gitu, sakit amatin aja, saksikan aja. Itu paling nikmat nih penyakit itu. Mirroring, sadarin. Udah ini rame kan. Aduh, amatin aja deh. Coba nanti hasilnya bisa taruhan. Kalau nggak sehat. Kalau nggak mudah ekonominya. Ketemu aja jalannya. Jadi rumus sehat jasmani, rohani, ekonomi, kesadaran. Gak mungkin kita sadar tanpa lewat kendaraan napas. Gak mungkin. Kalian harus sadar nafas, karena nafas itulah hidup. Gak ada nafas hidup gak? Gak ada. Ini yang di otak ini, yang itu ternyata masih ada. Itu ada Sang Maha Ruang. Ada Sang Maha Ruang. Walaupun sel ini ya, sel dari atom, neutron, elektron, itu tetap ada kekosongan. Ada Sang Maha Ruang. Itu setelah kita, ya ibu kan terus berupaya terus. Kita nyusul ke gunung, kita nyusul ke pantai, kita nyusul ke orang yang tempat-tempat angker. Sebenarnya nggak ada apa-apa, karena memang bukan apa-apa. Dulu waktu saya tinggal di perumahan yang tempatnya Robert, itu di situ ada kuntilanak pada takut. Saya jalan di situ nggak ada masalah, karena memang bukan. Jadi itu sensasi. Mungkin bisa dijawab tadi, jadi dia, atau mungkin ilusi, atau mungkin apa yang diciptakan sendiri hingga diwujudkan oleh makhluk-makhluk yang memang dikehendakin Allah ya untuk seperti itu gitu. Tapi kalau kita amati, kita saksikan, ya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah ini klimaksnya itu di situ. Dan untuk mencapai di situ kan kadang-kadang kita sulit. Karena sulit untuk percaya, karena nggak logis. Masa sih begitu aja terus kebutuhan kita terus. Lah kan kalau belum dicoba. Kalau saya kan sudah ngalamin. Saya udah, orang ayam yang dituduhkan saya yang maling tadi mungkin udah mati atau hidup lagi bisa. Loh itu siapa yang hidupin? Memang kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa? Ya hidup lagi apa susahnya sih? Apa susahnya? Oh kok jadi mereka pada ketakutan, pada ini. Nah itu juga skenario tadi. Karena udah dijawab oleh Sang Waktu. Yang bisa kita dubbing editing itu kalau belum dijawab oleh Sang Waktu. Kalau udah jawab ya sudah, tinggal cari solusi. Ya udah tinggal tobatan nasuha, ya udah tinggal diganti dengan perbuatan baik kita untuk mengimbangin kesalahan yang sudah. Udah gitu aja terus. Kehidupan kan putarannya begitu, seperti nyokro manggi tinga, seperti roda berputar. Tapi kalau kita amanah, kita tetap aja kan ditaruh di atas, nggak turun-turun, nggak nyusul ke bawah gitu. Karena kita bisa mempertahankan dengan apa? Titipan ini tadi, otak, akal, pikiran, dan panca indera kita ini. Kita harus rawat nih panca indera kita ini supaya tetap bisa untuk beraktivitas. Kita juga harus jaga otak kita ini supaya tetap positif, supaya bisa menangkap
apa yang dikehendaki oleh semesta selaku kita sebagai khalifah. Kalau dulu itu ada ilmu titen, nah ilmu falak itu makanya macam-macam keilmuan itu sangat luar biasa. Ibu ibaratnya setetes dibagi sekian banyaknya itu kan, setetes dibagi sekian banyak, kita dapat seperberapa mili itu kan, itu udah luar biasa. Nah apapun jadinya kita, ayo kita berupaya menjadi apa yang Allah kehendakin, tapi pengennya yang terbaik di kurun kita ketika masih ada casing. Kalau casingnya sudah nggak ada kan nggak bisa action, nggak bisa kita merubah sesuatu, nggak ada. Bisanya hanya mungkin sinyal, yaitu tadi lewat mimpi jadi deja vu atau apa, kan bisanya begitu. Itu jiwa-jiwa yang terpilih untuk masih membantu kita yang masih bercasing ini untuk tidak salah langkah. Itu yang bisa jadi deja vu, yaitu punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Karena punya ilmu dan dia berhasil, makanya masih dibolehkan untuk menjadi jalan hidayah atau jalan kebaikan untuk yang bercasing. Tapi kan dia sendiri nggak bisa action karena nggak ada casing. Yang bisa action itu ada casing. Makanya rawat gaya hidup yang bagus, jangan terlalu emosi. Kalau emosi sesaat itu akan menimbulkan masalah ke casing, ya kita berkesadaran. Kalau kesadaran, yakin kalian nggak akan gampang emosi. Tanya aja orang di sini nih. Coba itu Bunda Lutfi itu, apakah kita sering marah-marah nggak? Sama sekali, makanya saya pengen sekali. Gimana sih Bu? Tadi pagi saya bilang, Bu, gimana ya caranya kalau melihat yang jelek kita nggak terpancing emosi. Padahal perasaan saya udah nyaman banget, tapi Allah itu menunjukkan di depan kita itu yang bikin kesel, Bu. Iya. Kenapa Ibu nggak pernah marah? Padahal banyak yang bikin salah. Padahal Ibu, kalau menurut saya, Ibu merasa dirugikan. Kok Ibu nggak marah? Nah itu cara membetenginya gimana? Berarti saya belum berkesadaran. Iya, itu seperti itu tadi. Tapi semua kan itu dilatih terus. Proses. Semuanya proses. Kalau kita sering bermeditasi, nggak mungkin lah. Nggak mungkin kita nggak ketemu itu. Karena itu memang pancingan daripada perangkat. Nah, perangkat dikendalikannya bisa dengan apa tadi? Ego, hawa nafsu, puasa. Kalau orang rajin puasa bisa mengendalikan itu, dirubah menjadi magnet positif itu. Itu berjihad juga itu ya. Oh iya, jihad melawan di perangkat casing fitur-fitur yang negatif, yang soalnya kalau ego hawa nafsu itu nggak bisa dibuang, dikendalikan. Karena itu juga dibutuhkan. Kita nggak ada nafsu, nggak ada ego, kita lemes. Tapi dikendalikan. Ya insya Allah lah. Mudah-mudahan malam ini penuh hikmah. Saya rasa cukup. Kita lebih kurang mohon maaf. Habis ini kita mulai praktek meditasi. Karena jamnya udah berapa? Jam berapa nih sekarang? Hah? Oh kelewat. Alhamdulillah seru ya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakum dumadi.